Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Para bapak ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang pertama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan sehingga bisa rawuh di Masjid Baitus Salam Desa Pamutih dalam rangka yang pertama melaksanakan ibadah sholat berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan ba'diyah sholat, kemudian kita lanjutkan dengan bersama bertolakul ilmi yang insya Allah nanti akan kami bahas sesuai dengan permintaan daripada pengurus. Bab kajian malam hari ini adalah mengenai ibadah kurban. Ya, ibadah kurban yang kalau kita melihat kalendernya sudah semakin dekat, ya, sesuai jadwal ataupun maklumat yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Insya Allah Idul Adha itu akan dilakukan atau akan jatuh pada tanggal pindah Bapak Ibu 6 Juni. Oke, 6 Juni tahun 2025. 6 Juni tahun 2025. Jadi tidak kurang dari 1 bulan. Ya, paling sekitar 3 minggu kita sudah masuk ataupun sudah melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Meskipun tiap tahun ini kita lakukan, ya meskipun tiap tahun, tapi tidak ada salahnya kembali kita mengkaji daripada bagaimana tuntunan ibadah kurban yang telah dicontohkan oleh tuntunan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan merujuk bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail alaihissalam. Maka mari ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bahas, kita kaji bersama mengenai bagaimana tuntunan ibadah kurban. Malam hari ini spesial, biasanya tidak ada rekaman. Ya, beberapa pekan yang kemarin kami diminta oleh Kementerian Agama. Ya, jadi mubalik itu dikumpulkan di Pemalang supaya dakwah itu didokumentasikan, direkam, kemudian diupload atau diupload apa bahasa itu? Diupload itu diunggah ke media sosial. Jadi kebaikan-kebaikan itu harus disiarkan. Jangan yang muncul di HP itu yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, yang buruk-buruk. Panjenengan nek buka HP nontonin apa biasa nih? nontonnya pengajian apa nonton dangdutan? Temenan itu, masya Allah luar biasa.
Ya, jadi penting kita mengisi daripada ruang dunia maya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan supaya yang beredar ataupun supaya yang tayang di medsos kita, HP kita tidak melulu mengenai hal-hal yang negatif, ya termasuk pengajian. Maka hari ini insya Allah kami tayangkan ya di YouTube, ya YouTube Nopo. Ini sesuai dengan nama saya, Bahtiar Effendi. Ya dengan tinggal like dan subscribe. Atau subscribe nomor ya tinggal dipencet tombolnya subscribe. Ya ingatan ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntunan kurban ini kami ambilkan yang dikeluarkan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, jadi ini ada satu bundle. Nanti kalau tidak cukup kami selesai bahas, saya hadiahkan untuk mengurus. Ya, ngaten nggih, Pak Zamroni nanti biar di fotokopi, biar disebarkan, tapi dibaca. Biasanya nanti sebagai soal ora diwaca ya. Jadi silakan nanti bisa dibaca sebagai panduan kula panjenengan ketika hendak berkurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mengenai makna kurban itu sendiri. Kurban secara bahasa itu bermakna dekat, ya, maknanya dekat, ya. Asal katanya adalah qurba ya kurbanan, yang maknanya dekat, hampir atau mendekati. Dalam istilah bahasa Arab, kurban itu sering pula disebut dengan udhiyah. Sering pula disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu adalah bentuk jamak dari kata dhiyah. Bentuk jamak dari dhiyah, yang maknanya udhiyah itu adalah binatang yang disembelih pada hari nahar, yaumun nahri. Hari nahar itu adalah hari penyembelihan. Kapan waktunya Bapak Ibu? Penyembelihan itu dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 11, 12, kemudian 13. Jadi 11, 12, 13 ini boleh apa tidak? Boleh. Ya, biasanya kalau misalnya Idul Kurban ataupun Idul Adha itu jatuh hari Jumat, biasanya kan repot. Lalu sama ya, biasanya jatuh hari Jumat, kemudian mau kurban, wah nanti repot dengan sholat Jumat. Panitianya ternyata tidak siap. Nyembelihnya tanggal 11-nya. Boleh apa tidak Bapak Ibu? Boleh. Ya, atau misalnya kok nyari penyembelih itu susah. Karena kebetulan hari Idul Adha-nya itu berbarengan. Ya. Pernah kejadian di tempat kami, nyari orang nyembelih itu ternyata susah Bapak Ibu. Ya, rebutan sana sini, kebetulan NU Muhammadiyah pemerintah itu jatuhnya pada hari yang sama. Ya, maka kemudian akhirnya harus ditunda pada hari berikutnya. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan kalau tanggal 10 itu kok belum bisa dilakukan sembelihan, maka boleh tanggal 11, 12 ataupun 13. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih sunnah yang merupakan karya dari ulama Sayyid Sabik, jilid 3 halaman 197 menyampaikan al-udhiyah, yang namanya udhiyah itu adalah hiya ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanami. Sing jenenge udhiyah atau tadi kita sebut dengan hewan kurban adalah nama bagi binatang yang disembelih. Ya,
nama bagi binatang yang disembelih. Jenisnya apa saja Bapak Ibu? Yang pertama bisa al-ibil, unta. Yang kedua adalah wal baqari, yaitu adalah sapi. Kemudian yang ketiga adalah wal ghanami atau kambing. Ya, jadi satu unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Ya, unta usianya pinten? Unta usianya 5 tahun. Sapi usianya pinten? 2 tahun. Kambing usianya pinten? 1 tahun. Ya, jadi kalau kurban jangan mencari kambing sing isih apa niku jenenge? Isih cempe ya. Ada orang itu kurban dengan kambing yang masih anak, itu kasihan. Ya, maka usia minimalnya itu untuk kambing itu adalah 1 tahun. Ya, usianya adalah 1 tahun. Kemudian penyembelihannya adalah pada yauman nahri wa ayyamit tasyrik. Ya, tadi sudah kami sampaikan, penyembelihannya adalah pada hari nahr atau tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamit tasyrik atau hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Jadi batas terakhirnya itu adalah tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Oke. Kemudian tujuannya adalah taqarruban ilallahi ta'ala. Tujuannya adalah untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Jangan diniatkan yang selain daripada Allah Ta'ala. Tujuannya untuk pamer, jangan. Tujuannya untuk prestis. Ya, ada orang yang hari ini kurban itu gede-gedenan sapi, tapi tujuannya gawe nopo pamer. Ya, tujuannya untuk menunjukkan status sosial. Nah, ini hati-hati. Senajan sapine gede, kambingnya gede, tapi niate boten taqarruban ilallahi ta'ala, amin sewu, bisa-bisa kurbannya tidak diterima. Ya, jadi hati-hati, luruskan niat ketika kita beribadah, mukhlisina lahu, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala, ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar hukumnya sekarang. Dasar hukumnya bagi kurban itu sebagaimana sudah kita ketahui, yaitu di surah Al-Kautsar yang berbunyi inna a'toina kal kautsar. Saktemene ya, kami Allah telah memberikan engkau ya Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, kemudian sembelihlah hewan kurban. Ya, sholatlah karena Tuhanmu dan kemudian sembelihlah hewan kurban. Inilah dasar daripada perintah mengenai ibadah kurban. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disampaikan yang bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau menyampaikan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha." Kata beliau, saya sholat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaman sarafa ata bikabshin fadzabah. Maka kemudian beliau diberikan seekor kibas. Kibas niku napa? Kambing sing gede, wedhus kibas niku jenenge. Wedhus sing ageng sing gede. Maka kemudian beliau menyembelihnya dengan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya, jadi ini kalau untuk menyembelih itu hendaknya
betul-betul orang yang paham mengenai agama. Bahkan sekarang itu orang nyembelih itu harus sudah tersertifikasi, Bapak Ibu. Ya, kemarin saya diminta isi di Klegen, kebetulan bareng pemateri satu saya, pemateri keduanya itu dari tim Juleha. Juleha ngertos apa tadi? Juleha sangat setengahnya panjenengan. Ya, Juleha itu juru sembelih halal. Ya, juru sembelih halal itu memang orang yang menyembelih itu bukan orang yang sembarangan. Bahkan sholatnya saja Bapak Ibu itu harus diuji dulu. Ya, kemarin penuturan dari tim Juleha itu, orang yang mau nyembelih itu wajib dia sholat 5 waktu. Tidak boleh orang sembarangan. Ya, sholat 5 waktunya harus betul-betul dijaga. Dan dia mengetahui mengenai bagaimana kaifiyat atau tata cara menyembelih yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk satu, pesonya harus tajam. Ya, kemarin itu dicontohkan ibu-ibu, bapak ibu, ya, itu sekali nyembelih itu cuma sekali saja, guys, itu langsung. Ya, itu ada videonya. Jadi urat namun ini leher ini memang dipandang, ya, didanaki, bahkan menjatuhkannya pun tidak dijaga oleh disekso. Kadang ada ya, dipentang sana, pentang sini, banting, beban. Ya, itu ada tata cara khusus, Bapak Ibu. Ya, ini kalau bisa, misalnya kita punya tim penyembelihan, daftarkan. Ya, kebetulan di kampus saya itu ada pelatihan untuk juru sembelih halal. Jadi itu bagaimana menyembelih yang sesuai dengan syariat. Menjatuhkannya pun itu harus pelan-pelan, jangan dibanting apalagi dipegang. Ya. Kadang kita itu menemui sapi itu sampai stres. Ya, sapi stres niku wonten apa mboten? Wonten. Tandane napa, Bapak Ibu? Sapi stres niku tandane napa niki? Yang pertama, kupingnya niku apa jenenge niku? Gerak-gerak. Ya. Kemudian ekor niku mboten nanteng. Ya, ekor niku ngibas-ngibas terus. Ya, dan kakinya itu apa nih? Jenenge? Nyepak-nyepak. Itu tandanya sapi itu mengalami stres. Nah, stresnya kenapa? Banyak faktornya. Ya, sapi baru dinaikkan dari kandang ke apa nih? Trek saja itu sudah bisa stres, Bapak Ibu. Kalau tidak tahu caranya. Karena dia itu habitatnya di kandang, kemudian pindah ke truk. Sementara di truk itu dikumpulkan dengan banyak sapi, sesek-sesekan. Ya. Nek kurang jenengan naik angkot niku sesek-sesekan stres nopo mboten? Ya, panas, kemudian ngap, ya, niku sami. Ya, sapi itu akan mengalami stres. Ya. Kemudian ketika diturunkan dan ketika menyembelih, yang pertama jangan menyembelih di samping hewan yang masih hidup. Amit sewu. Misalnya nyembelih dan mriki ada sampai hewan sing urip sebelahnya nang sampingi. Ya, itu kasihan. Ya, sini sembelih, guys, gitu ya. Sebelahnya si urip, nah itu ngertos Pak. Ya, bukan mereka tidak tahu. Ya, kemudian ketika apa niki jenenge? Ngasah pisau. Ya, ngasah pisau itu jangan ngasah pisau di samping hewan yang akan disembelih. Ya, maka ada tim khusus yang memang harus menyiapkan pisau itu jangan cuma satu. Ketika satu digunakan, biasanya ya, menurut tim Julia itu kalau sudah 3 kali sembelihan itu wis rodo apa niki jenenge alam atau ketul. Ya, makanya harus punya 2 atau 3. Ya, 2 atau 3 pisau khusus yang itu digunakan untuk nyembelih kambing atau
sapi. Ya, memang sunnahnya itu maksimalnya itu 3 kali. Ya, sunnahnya itu maksimalnya 3 kali. 3 kali itu depan, belakang, depan. Ya, ini paling maksimal. Tapi kemarin saya salut, ya, tim Juleha itu ketika mencontohkan yang di video itu 1 kali saja, Bapak Ibu. Ya, 1 kali yang ke depan gas itu langsung semua. Ya, memang terlatih betul. Ya. Dan jangan sampai nyembelih sapi itu kok yang aneh, nukel dendeng, gisul. Apa ini? Oh, sapi ini nek ora kambingnya niku kesekso, niku nggak boleh. Ya, tidak boleh semacam itu. Maka pisau itu harus betul-betul tajam. Ya, harus betul-betul tajam. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya adalah tanggal 10 ya sampai tanggal 13. Kemudian doanya bisa menggunakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada anni wa amman la yutahi min ummat. Ini doa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukumnya kurban niku ada khilafiyah. Yang pertama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ya, ini pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Beliau pegangannya pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Sopo sing duwe kelapangan rezeki kok boten gelem nyembelih hewan kurban, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali mendekat tempat sholat kami. Ya, jangan sekali-kali mendekat tempat sholat kami. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan inilah dalil yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ya, Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, pendapat yang mayoritas itu mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini apa Bapak Ibu? Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Atau ada yang berpendapat bahwa sunnah muakkadah itu sunnah yang mendekati wajib. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama hidupnya tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Nah, kalau panjenengan biasanya korban apa korban? Saya sering bilang kalau kita tidak mampu setahun, minimal seumur hidup sekali. Minimal seumur hidup sekali. Sakit atau mboten Bapak Ibu? Sakit, ya. Kita punya waktu 1 tahun untuk mengumpulkan uang. Ya, kebutuhan korban itu pinten sakniki? Rekomendo pinten? Ojo sing cilik. Ya, 3 juta. Ya, atau 3,5 juta lah. Ya, 3,5 juta. 1 tahun niku wonten 360 hari. Ya, 360 hari supaya ringan nabungi tiap hari 10.000 sampai 360 hari terkumpul 3.600.000. Ya, syaratnya nek wonten bakul sempolan bakul bakso ampun dicute. Ya, jadi istiqomah tiap hari 10.000. Ya Ustaz, 10.000 niku abot. Lah aku duit ora semono. 5.000 Bapak Ibu. Ya, 5.000 itu bisa dalam waktu 2 tahun. Ya, kalau 10.000 itu dalam waktu 1 tahun, 5.000 itu dalam waktu 2 tahun, insya Allah bisa. Ya, 5.000 masih berat ya, 2.000. Kira-kira 2.000 sakit apa mboten? Sakit insya Allah. Ya, bapak-bapak enteng nama mboten, Pak? Ya. 2.000 pinten berarti? Sekitar 4 tahun gitu. Ya,
Sebetulnya bisa Bapak Ibu. Ya, saya sering menceritakan mengenai kisah seorang nenek-nenek pemulung ya yang ada di Bekasi sana, yang dia itu dikiranya datang ke masjid itu mau ngemis, ya pakaiannya itu lusuh, ya compang-camping, taunya dia itu mau ngemis, tapi bilang ke takmirnya tiba-tiba bahwasanya saya itu mau korban, dan korbannya bukan cuma 1 ekor, korbannya itu 2 ekor kambing. Tur wedusin pusing gede-gede, ya masya Allah. Ini bisa seorang pemulung. Ya, maka kita sebetulnya kalau punya niatan itu bisa. Apa malih bapak-bapak sing biasane udut setino mbak pirang bungkus bapak-bapak? Sak bungkus itu Pak Zamroni. Selawe ya, selawewu sak bungkus entek setino. Setahun pinten niku? Wah, selawewu ping misale sewulan mawon, selawewu ping 30. Hitungnya kok wis kakean ya. 20.000 wis misale 20.000 kali 30 600 600.000 kali 12 7.200.000. Ya, coba itu udut yang cuma menghasilkan napa niki kebul, simpan uangnya, masukkan kendung, niatkan untuk kurban. Ya, udut niku hukumnya napa? Ada ulama yang mengatakan itu haram. Sing paling ringan niku makruh. Ya, makruh. Apalagi udut itu dolim sama orang yang ada di sampingnya. Ya, ketika seseorang itu dia sedang merokok, asapnya itu dihirup oleh sampingnya, dia sesungguhnya sedang dolim terhadap orang yang ada di sekitarnya. Hari ini Bapak Ibu, banyak anak-anak yang terkena penyakit napa niki? Paru-paru, sebabnya bapaknya itu merokok. Ya, ini salah satu penyebabnya. Maka daripada uang itu kok dibuang hanya jadi napa niki? Kebul, ya, masukkan kendung, itu insya Allah 1 tahun sudah bisa korban dengan hewan yang besar. Ya, insya Allah bisa. Maka butuh niat. Surga itu harus dikejar. Surga itu harus kita niat-niat semangat untuk mengejarnya. Maka perintahnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati. Ya, dan bersegeralah. Ayo to mlayu to lomba-lomba to, bersegera mboten ditunggoni. Ya, pingine swarga sing paling sae, sing paling bagus, tapi nek kon ngamal soleh njaluke sing sithik-sithik, ya. Sing masuk bentung sing 10.000 apa sing 2.000 Bapak Ibu? Sing 2.000. Ya, 2.000 wis sing anyar apa sing lusuh? Sing lusuh. Nyuwune surga sing apik napa sing biasa-biasa? Sing paling apik 2.000 sing paling lusuh. Ya Allah, kira-kira pantas napa mboten? Ya, ini cerminan untuk diri kita. Maka mari kita tata kembali niat kita untuk ibadah kurban. Ya, bismillah, saya katakan seorang duwe ini minimal seumur hidup itu sekali. Ya, minimal seumur hidup itu sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkaitan dengan binatang hewannya, ya, binatang kurbannya. Ada yang namanya di sini bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah jenis binatang kurban yang memang binatang itu diternakkan. Ya, jadi bukan sembarang hewan yang dia itu hidupnya secara liar. Ya, tapi memang betul dia itu dirawat, diternakkan dengan baik. Kalau kita melihat hikmahnya, sebetulnya Islam itu menjaga supaya ketika dikonsumsi oleh manusia, ya, hewan itu tidak menghadirkan penyakit. Ya, coba kalau misalnya hewan liar, kita kan nggak tahu. Ya, kadang bisa saja makannya kotorannya sendiri. Kan wonten.
ya hewan kados babi niku makane kotorane dhewe. Ya. Makanya tidak boleh yang namanya hewan-hewan itu yang dijadikan hewan kurban itu hewan yang bahasane kene ono dipalaske, ya diliarkan. Ya, maka istilah fikihnya itu adalah bahimatul an'am, binatang ternak, ya. Ini sebagaimana disampaikan dalam firman Allah Ta'ala, Qur'annya surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbidin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan mengenai penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Jadi bahimatul an'am itu memang hewan yang diternakan. Kemudian disampaikan, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu berserah dirilah kepadanya kepada Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maka sejatinya ketika seseorang itu berkurban, ini adalah bentuk ketundukan, kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kriteria fisiknya yang pertama, ya, untuk hewan kurban itu yang layak dijadikan untuk hewan sembelihan itu yang pertama disebut dalam hadis dengan al-aqran. Al-aqran itu hewan sing tangguhe lengkap sempurna, boten salah satu apa niki tugel atau patah, ya. Misalnya yang sebelah utuh, yang sebelah wis hilang, niki tidak dianjurkan. Maka hewan yang sempurna tanduknya, ya, hewan yang lengkap tanduknya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan samin, ya. Samin itu hewan yang gemuk wonten daginge, ya. Ojo korban milih hewan sing cilik urus kering ceking, ya, koyo-koyone napa ora pernah dipakani. Nah niki jangan, ya, cari yang gemuk, cari yang banyak dagingnya. Hikmahnya napa? Supaya ketika disembelih itu banyak kaum fuqara wal masakin itu yang bisa menikmati daging hewan kurban. Ya, jadi nek sembelih ora cuma onone tulang tok kali kulit, ya, jadi dibagi susah. Lah napa niki wedhuse niki cuma isine kulit kali tulang, ya, tidak ada dagingnya, susah. Maka carilah hewan itu yang gemuk, ya, yang gemuk badannya atau berdaging. Kemudian disunahkan untuk memilih yang al-amlah. Al-amlah niku adalah yang warna putihnya lebih dominan daripada warna hitamnya. Ya, ini adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Rasulullah ketika beliau melakukan kurban, ketika melakukan kurban itu beliau dengan memotong seekor kambing yang bertanduk dan jantan. Perutnya berwarna hitam, kakinya berwarna hitam, dan piring matanya itu berwarna hitam. Jadi ada beberapa titik yang hitam, tapi yang putihnya itu lebih dominan, ya, lebih banyak atau lebih dominan. Kemudian hewan-hewan yang tidak layak dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah al-awra. Al-awra ini apa? Hewan yang buta salah satu matanya. Ya, jadi salah satu matanya itu buta. Jangan kemudian jenengan tanya lah, kalau dua-duanya buta gimana Pak? Lawang salah iji di orang kena kok milih sing loro buta. Ya, maka pilihlah yang matanya itu betul-betul sehat, ya, boten penyakitan. Kemudian yang kedua adalah al-mardhah. Ya, al-mardhah niku napa? Hewan yang jelas sakitnya, jangan dipilih. Jadi kalau hewan itu napa jenenge? Jekutut. Jekutut napa semoten? Lengkerut nanti. Ingin kalau jenenge jekutut, ya. Jekutut itu yang kaya wong katisen, ya. Apa jenenge niku meriang lah ngaten.
ya. Jadi jelas sakitnya itu jelas. Karena dikhawatirkan hewan yang sakit itu ketika dikonsumsi penyakitnya menular kepada orang yang mengkonsumsi. Ya, maka jangan dipilih hewan yang jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga adalah al-arja, yaitu hewan yang jelas pincangnya. Makanya kalau kita memilih atau membeli, sebelum kita membeli membayar, pilih dulu ya hewan yang betul ketika jalan itu tidak pincang. Jangan kemudian kita nitip tapi nggak lihat spesifikasinya. Kalau bisa jenengan rawuh piyambak kemudian pilih itu kalau dalam bentuk kambing. Nah, kalau bentuk syarikat dalam bentuk nopo niki sapi misalnya, satu sapi untuk 7 orang, maka panitia memilihkan hewan yang betul-betul sehat, boten nopo niki buta, pijak, boten pincang. Nah, ini hindari yang demikian. Kemudian yang keempat itu adalah al-kasir, hewan yang kurus, kering dan kotor. Ya, wis kurus, orang dagingnya kotor. Ini menandakan perawatannya itu tidak baik. Ya, maka kalau di dalam rumah pemotongan hewan RPH halal, ya sekarang itu rumah pemotongan hewan itu harus disertifikasi halal, tidak boleh sembarangan. Bahkan kalau misalnya itu ada hewan-hewan yang najis, ya maksudnya seperti babi, itu harus dipisahkan betul, tidak boleh terkontaminasi. Ya, jadi kalau jenengan misalnya kok datang ke RPH yang ada babinya, lah ini hati-hati. Ya, karena bisa-bisa itu hewannya terkontaminasi oleh hewan yang najis tadi. Jenengan rawuh ataupun datang ke rumah makan yang ada banyak menu, ada menu babinya, hati-hati. Karena khawatirnya alat masak yang digunakan itu sama. Terus misalnya kok habis digunakan untuk masak rendang babi misalnya, ya belum sempat dicuci, kemudian digunakan untuk masak rendang sapi. Nah, ini terkontaminasi, daging sapinya menjadi tidak halal. Ya, maka hari ini halal itu sebetulnya jangan dimaknai dagingnya saja, Bapak Ibu. Ya, sapi niku sing bisa dimanfaatkan apa malih? Kulite, ya, tanduke, apa malih? Minyake dan lain sebagainya. Begitu pula babi. Babi niku sak liyane daginge wonten kulite. Wonten napa? Bulune. Jenengan ngertos, bulu babi kangge napa? Salah satunya digunakan untuk sikat gigi. Jenengan nanti yang meriksa mboten? Ya, itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, itu biasanya tidak disebutkan dengan bahan babi, tidak. Ada namanya istilah semacam kode. Ya, kalau dalam bahasa produk itu babi itu dengan istilah POG. Ya, POG nanti kodenya berapa. Atau kalau tidak langsung disebut dengan jenis hewannya, itu pakainya kode. Misalnya A12 atau berapa, itu pakainya kode. Nah, itu makanya harus hati-hati. Ya, jadi najis dari babi itu tidak hanya berkaitan dengan dagingnya saja, kulitnya maupun apa nih bulunya itu juga najis dan itu haram. Hati-hati ya. Makanya di sini ketika salah satu kriteria ketika hewan itu digunakan untuk korban, jangan pilih hewan yang kurus, kering dan kotor. Ini menandakan bahwa hewan itu tidak dirawat dengan baik oleh pemiliknya, oleh peternaknya. Maka ini diantara beberapa kriteria hewan yang jangan dipilih ya, al-mardah, al-arja, al-kasir. Hewan yang jelas sakitnya, pincang, kemudian hewan yang kurus kering, dan hewan yang matanya itu buta. Ya, jangan dipilih yang demikian. Kemudian untuk sapi ya memang dibolehkan kurban itu untuk maksimal 7 orang ya, tapi kalau kambing hanya untuk satu orang. Nek onto pinten?
Ya, onta di antaranya pendapatnya boleh 7, boleh 10. Tapi di Indonesia jarang nganggo onta. Orang nono ya, orang nono biasanya yang orang sapi yo kebu nggih, nek mboten yo kambing. Dan kemudian mengenai pembagiannya ya, pembagian hewan kurban itu ada beberapa golongan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau melihat rujukannya banyak sekali, ya banyak sekali. Nanti dengan ini saya bagikan saja, bisa dibaca, ya dibaca kemudian untuk pendalaman. Nah, apa di antara kriteria penerima itu? Yang pertama, hewan kurban itu boleh untuk sahibul kurban. Ya, ada yang membagi dengan 3. 1 sahibul kurban, yang kedua kepada fakir miskin, yang ketiga kepada sahabat, saudara atau tetangga. Jadi bagi 3, ya bagi 3 untuk daging hewan kurban. Adapun jenisnya, ya ini disebutkan ya golongan-golongan itu. Yang pertama sahibul kurban, kemudian yang kedua adalah orang yang fakir miskin, kemudian yang ketiga adalah orang yang meminta. Ya, dia fakir kemudian yang minta, jenenge al-muqtar. Ya, nek ana wong fakir miskin sing senenge njaluk jenenge al-muqtar. Tapi ada pula orang yang dia fakir miskin tapi tidak suka minta-minta. Wonten apa wonten Bapak? Wonten. Niku jenenge al-qani. Ya, al-qani niku senajan wong niku kok mboten gagah, tapi dia itu nggak suka minta-minta. Tapi selaku panitia harus cermat, harus cermat ketika mengidentifikasi calon-calon penerima daripada daging kurban. Meskipun dia tidak minta, tapi harus diberikan bagian daripada hewan kurban. Ya, ini panitia harus jeli, harus cermat, jangan sampai salah sasaran. Ya. Jadi golongannya ada sahibul kurban, kemudian orang yang fakir miskin, kemudian orang yang qani, orang yang miskin tapi tidak minta-minta, ada pula yang muqtar, orang yang miskin dan senenge jaluk, niku jenenge al-muqtar. Ya, ada 2 pilihan di sini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami kira ini yang dapat kami sampaikan. Oke, jadi kalau misalnya dengan masih ada yang kurang, belum paham, monggo kita lanjut dengan dialog. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan terkait korban silahkan disampaikan. Ya, mumpung masih punya jeda waktu kita berapa minggu nih? 3 minggu ya. 3 minggu siapkan dengan baik. Yang belum punya uang, Bismillah, insya Allah bisa. Yang penting niat. Ya, nek belum bisa tahun ini, Bismillah tahun depan. Belum bisa tahun depan, Bismillah tahun depannya. Tapi harus ada ikhtiar. Aja cuma ngomong tapi orang ikhtiar. Sing jenenge ono ikhtiar yo nabung ya, sediakan kelentung khusus, kelentungnya kasih tulisan kelentung khusus untuk kurban, ojo dicutik-cutik. Nah ya, kasih tulisan ya, memang diniatkan, insya Allah itu menjadi sebuah niat yang baik. Senajan misalnya kok tahu nih dereng kesampaian, misalnya kita kok meninggal duluan, niat kita sudah tercatat niat untuk berkorban. Ya, yang penting adalah niat kita untuk sungguh-sungguh bisa berkorban. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada jamaah sekalian terkait bagaimana fikih mengenai kurban yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dapat kami sampaikan semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Nasrum minallahi wa fadlun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.